Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang kita akan masuk ke bab as-sabi fi adabin nas kullihim ma'al Quran. Bagaimana adab kita terhadap Al-Quran. Tentunya kita telah mengetahui hadis Nabi SAW, ad-dinu nasiha kulna liman qala lillahi wal kitabi wal rasulihi wal a'immatil muslimin wa amatihim. Beliau mengatakan bahwa arti dari an-nasihatu li kitabillah, bahwa agama itu nasihat terhadap Al-Quran, ialah kita harus beriman bahwa Al-Quran itu ialah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak sama dengan perkataan-perkataan makhluk, tidak sama dengan perkataan manusia. Dan tentunya semua makhluk, jin dan manusia kalau berkumpul tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran ini. Maka kita harus menta'zimkan dan membacanya dengan benar-benar membaca. Dan kita khusyuk ketika membaca Al-Quran. Dan telah menjadi kewajiban kita sebagai orang muslim untuk selalu memuliakan Al-Quran. Dan telah menjadi ijma' muslimin bahwa wajib bagi orang muslim untuk menta'zimkan Al-Quran dan mensucikannya dan menjaganya. Dan siapa yang kafir terhadap satu huruf di Al-Quran, maka dia telah kafir. Atau siapa yang menambah satu huruf di Al-Quran dan dia tahu bahwa ini tidak boleh, maka juga dia telah kafir. Al-Qadiyyat mengatakan, barang siapa yang meremehkan Al-Quran atau meremehkan mushaf atau bagian darinya atau mencelanya atau kafir terhadap satu huruf darinya atau mendustakan hukumnya atau kabar darinya atau menetapkan apa yang telah ditiadakan olehnya atau meniadakan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan dia mengetahui bahwa ini tidak boleh, atau dia ragu terhadap Al-Quran, maka dia telah kafir sesuai dengan ijma' muslimin. Dan tentunya diharamkan mentafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu atau berbicara terhadap Al-Quran dan dia tidak mengerti Al-Quran. Tetapi seandainya kalau ulama atau ahlinya yang mentafsirkan Al-Quran, maka ini dibolehkan. Kemudian diharamkan juga al-mir'ah wa jidal fil Quran. Al-mir'ah kata ulama ialah syak atau ragu terhadap Al-Quran, dan jidal kata ulama ialah al-musyakkik atau al-jidalu alladzi yaf'alu ahlul hawa'i fi ayatil qadri wa nahwiha. Orang yang berjidal dengan ayat-ayat qadar, orang yang membantah-bantahkan dengan ayat-ayat qada dan qadar atau dengan ayat-ayat yang lain. Rasulullah bersabda, al-mir'a'u fil Qur'ani kufrun. Orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran maka dia telah kafir. Kemudian bagaimana kita beradab terhadap ayat-ayat yang tauqifiyah, yang mana ayat-ayat ini kadang tidak masuk di nalur kita. Maka kita menanyakannya dengan adab dan mengatakan, mal hikmatu fi kadza, apa hikmah dari ayat-ayat tauqifiyah ini? Harus seperti itu. Dan juga kita tidak boleh mengatakan nasitu ayatan kadza, saya melupakan ayat ini. Tetapi kita harus mengatakan unsitu, saya dilupakan ayat ini. Sebagaimana dengan sabda Nabi SAW, la yakullanna ahadukum nasitu ayatan kadza wa kadza bal huwa nusiya. Jangan kalian katakan saya melupakan ayat-ayat ini, tapi sesungguhnya dia itu dilupakan darinya. Jadi yang membuat dia lupa terhadap ayat itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas apa hukumnya mengajarkan Al-Quran terhadap orang kafir. Tentunya tidak apa-apa kita mengajarkan Al-Quran kepada orang kafir atau orang kafir belajar Al-Quran, karena Allah SWT berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Dan jika salah seorang dari orang musyrik itu meminta pertolongan kepadamu, maka berilah pertolongan sampai mereka itu bisa mendengarkan Al-Quran. Tetapi orang kafir ini dilarang untuk memegang mushaf, karena mushaf itu kalamullah, dan kalamullah ialah suci. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh orang memegang mushaf itu kecuali orang-orang yang suci saja. Kemudian bagaimana kalau kita menulis Al-Quran di bejanah, kemudian kita memenuhkan itu kepada orang sakit? Ada ulama mengatakan, yaitu Al-Hasan dan Mujahid dan Abu Qiladah dan Auza'i mengatakan tidak apa-apa seperti itu. Tetapi Imam An-Nakhai mengatakan karihahu, atau itu hal-hal yang dibenci. Al-Qudai Husain dan Al-Baghawi mengatakan, seandainya kalau Al-Quran itu ditulis di makanan, maka tidak apa-apa orang itu memakan makanan itu. Kemudian Qudai Husain mengatakan,
Kalau Al-Quran itu ditulis di atas kayu, maka diharamkan membakar kayu itu. Kemudian apa hukumnya seandainya kalau menulis Al-Quran di dinding atau di baju? Tentunya mazhabnya Imam Nawawi mengatakan bahwa suatu hal yang dibenci atau makruh menulis Al-Quran di dinding atau di baju. Kemudian Imam Athawi mengatakan tidak apa-apa menulis Al-Quran di depan kiblatnya masjid. Bagaimana kalau kita meniupkan Al-Quran dengan niat ruqyah? Tentunya sebagian sahabat seperti Wahb bin Abdullah dan Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhi mengatakan annahum karihu dzalik, bahwa mereka itu membenci melakukan itu. Tetapi pendapat yang rajih atau mukhtar bahwa membaca Al-Quran dan meniupkannya sebagai ruqyah itu bukan hal yang dibenci, tetapi hal yang disunahkan dan dibolehkan. Sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marrat. Riwayat Bukhari wa Muslim. Aisyah radhiyallahu mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW kalau mau tidur maka dia mengumpulkan kedua tangannya, kemudian dia meniupkan kedua tangannya dan membaca qul huwallahu ahad dan juga membaca qul a'udzu birabbil falaq, juga membaca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dengan kedua tangannya itu dia mengusap semua badannya. Kemudian dimulai dari kepalanya, kemudian wajahnya dan jasadnya selama 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Demikian ikhwah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.